Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanidita Sari dari kelas D PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ujian akhir semester 1 mengenai analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran di kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebagai mahasiswa PPL PPG Prajabatan, saya memiliki kesempatan untuk mengamati, mengobservasi, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran di SDN 89 Pekanbaru. Salah satu asesmen yang digunakan di kelas 5B yang saya amati adalah soal-soal sebagai bentuk dari suatu pembelajaran. Dalam soal-soal tersebut, saya akan menganalisis dan merefleksikan kesesuaian asesmen yang dipakai guru pamong dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik, serta sejauh mana asesmen ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Berikut saya tampilkan identitas modul yang saya observasi. Modul ini dibuat oleh guru pamong saya di SDN 89 Pekanbaru, jenjang SD, pada mata pelajaran IPAS di kelas 5, topiknya Warisan Budaya Indonesia. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik mengenal budaya, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, peserta didik mengidentifikasi warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat membuat proyek pengelompokan warisan budaya yang ada di Indonesia dengan memasangkan setiap provinsi ke dalam stereoform. Saya telah melakukan observasi terhadap asesmen yang digunakan dalam mata pelajaran IPAS di kelas 5B SDN 89 Pekanbaru yang mencakup asesmen diagnostik dan formatif. Adapun asesmen diagnostik terdiri dari non-kognitif dan kognitif. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan sebelum pembelajaran berupa tes kemampuan awal materi warisan budaya Indonesia. Lalu, terdapat diagnostik non-kognitif berupa pertanyaan kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial, emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar dan minat siswa. Sedangkan asesmen formatif ini dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung yang disajikan berupa LKPD, yang di mana LKPD tersebut dikerjakan dalam bentuk kelompok dan diakhiri proses pembelajaran diberikan soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda untuk mengetahui sejauh mana peserta didik paham selama proses pembelajaran. Berikut saya tampilkan asesmen yang saya observasi, di mana asesmen ini yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik yang digunakan yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif dalam bentuk pertanyaan tematik dan tanya jawab sebagai tindak lanjut. Selanjutnya saya tampilkan asesmen yang saya observasi. Asesmen ini berupa asesmen formatif yang digunakan terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bentuk observasi, kinerja, dan tes tertulis berbentuk soal. Dari hasil analisis jenis asesmen tersebut, saya memilih asesmen formatif karena
Asesmen tersebut memiliki kesesuaian tahap perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik, serta memberi ruang peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajarannya. Hasil analisis bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik yaitu: salah satu asesmen yang diterapkan di kelas adalah asesmen formatif yang dilakukan dalam bentuk LKPD. Lembar kegiatan peserta didik merupakan alat bantu dalam mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dan evaluasi. Di dalam LKPD, selain menjawab pertanyaan, siswa diminta untuk membuat pengelompokan warisan budaya melalui gambar. Tujuannya untuk mengetahui macam-macam warisan budaya sehingga membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan dan berpikir secara kritis. Menurut saya, asesmen tersebut sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, khususnya di kelas 5 yang masih berada di tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun, yang mana proses berpikir peserta didik harus mendapat bantuan benda konkret. Dengan adanya LKPD yang dapat dilihat oleh peserta didik, maka memudahkan peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Hasil analisis bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan kemampuan peserta didik, yaitu asesmen diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemampuan yang dimiliki siswa di kelas 5B menunjukkan adanya variasi kemampuan siswa, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Dalam melakukan asesmen formatif, mengerjakan LKPD, guru membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, hasil analisis bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, yaitu pada asesmen LKPD memberikan ruang bagi peserta didik untuk umpan balik atas proses pembelajaran ketika pelaksanaan dan proses pengerjaan LKPD itu sendiri. Peserta didik aktif dalam mengerjakan secara berkelompok dan hasil yang didapatkan sangat memuaskan. Sehingga dari hal ini peserta didik dapat mengetahui materi ajar yang telah dijelaskan. LKPD yang baik juga memberikan umpan balik yang baik bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan Swastati tahun 2022 bahwa LKPD yang menarik dan benar dapat memberikan umpan balik yang dirasakan peserta didik sangat cepat dan tentunya dapat memotivasi peserta didik dalam mengerjakannya. Kemudian, hasil analisis bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, yaitu dalam asesmen formatif, kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dapat ditemukan pada jenis tes LKPD dan evaluasi. Pada tes ini, peserta didik diberikan soal-soal untuk mengaitkan lingkungan budaya. Hal ini memungkinkan untuk menggambarkan konteks lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dalam proses asesmen. Kesimpulan dari asesmen yang dilakukan pada saat observasi bahwa penggunaan asesmen formatif dalam pembelajaran IPAS di kelas 5B SDN 89 Pekanbaru telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Asesmen dipilih karena dengan tahap perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan belajar, dan kemampuan peserta didik. Asesmen formatif tersebut menggunakan LKPD dan soal evaluasi yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan fisikomotorik dan kognitif siswa. Selain itu, asesmen tersebut juga sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan materi yang relevan dengan lingkungan sekitar. Kemampuan belajar siswa yang bervariasi juga diperhatikan dalam pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas. Selain itu, asesmen formatif memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran, sehingga membantu guru dalam melakukan observasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun refleksi saya, apabila saya menjadi guru di kelas, saya ingin meningkatkan penggunaan variasi metode asesmen untuk mencocokkan gaya belajar siswa, kemampuan peserta didik, perkembangan peserta didik, memastikan bahwa asesmen mencerminkan konteks budaya peserta didik, dan memberikan umpan balik yang lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan mereka. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian hasil analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran di kelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.